Bang, izin Bang untuk acara ini kondisinya apa Bang? MKRI. Oh iya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam perjuangan, salam kedaulatan rakyat, dan salam kemenangan untuk kita semuanya. Jadi, alhamdulillah, baru saja kita bersama-sama melakukan kegiatan rapat secara terbatas yang dihadiri oleh unsur pimpinan dari representasi banyak elemen gerakan, baik itu dari Ormas, kemudian dari OKP, dari kawan-kawan mahasiswa, dan elemen-elemen yang lain. Alhamdulillah kita melakukan silaturahmi dan konsolidasi rakyat Indonesia. Tentu kalau pertanyaannya urgensinya apa, saya kira jelas ya, bahwa kita ingin menjaga silaturahmi, kebersamaan, persatuan dan kesatuan, dan tentunya itu menjadi modal untuk terus mensolidkan gerakan yang kita bangun. Jadi seperti yang disaksikan oleh kawan-kawan media, muncul organisasi atau wadah gerakan baru yang namanya Majelis Kedaulatan Rakyat Indonesia. Ini tujuannya bagaimana bisa berkontribusi di dalam agenda-agenda perubahan yang ada di Republik ini. Alhamdulillah tadi antusiasnya cukup banyak dihadiri oleh pimpinan-pimpinan lembaga, dan insya Allah semuanya siap untuk bergabung. Dan ini menjadi petanda baik buat gerakan kita. Saya kira Majelis Kedaulatan Rakyat Indonesia ini akan kita jadikan sebagai wadah bersama. Tidak ada istilah ketua umum, tidak ada istilah ketua, ya. Kita menggunakan presidium aja Bang. Tadi ada masukan dari Bang Muhammad Syah dari Front Revolusi, menarik ya. Kalau perlu nggak usah pakai koordinator, namanya sekretaris jenderal saja. Nah, itu menjadi usulan yang menarik, karena saya kira yang terpenting adalah bagaimana orang semuanya bisa nyaman dan bisa bergerak bersama di wadah ini. Jadi sebelumnya di Mampang ini kita bergerak dengan nama Koalisi Nasional Penyelamat Demokrasi, tapi karena sesuatu dan lain hal yang menurut saya juga tidak terlalu penting ya untuk saya ungkap, tapi bahwa historinya jelas. Disinilah lahir Koalisi Nasional Penyelamat Demokrasi itu, gitu ya. Visi misinya apa yang Bang? tidak bisa dilupakan oleh siapapun, dan siapa orang-orang yang menginisiatori ide-ide gagasannya, sampai pada hal-hal yang sangat teknis pun saya kira semuanya tahu, tapi saya nggak perlu mengungkap itu semuanya. Yang penting bahwa sekarang telah lahir Majelis Kedaulatan Rakyat Indonesia yang akar filosofinya jelas, historinya jelas, dan orientasi perjuangannya pun jelas, saya kira. Ya, gitu Bang. Oke, Bang Fadli, boleh dijelaskan? Ini kan kalau misalkan tujuannya tadi kan perlawanan ya, tetap terhadap kekuasaan. Ini kan rentang waktunya pendek. Nah, kira-kira apa nih target yang paling dekat dari MKRI ini? Gitu aja. Terus bagaimana dengan gerakan, apakah ini nanti akan dilanjut, apa memang hanya sebatas setelah misalkan Joko runtuh gitu? Saya kira kalau bicara tentang gerakan, yang pertama orang-orang yang membangun gerakan itu kan sudah harus memikirkan tentang masa depan gerakan itu. Ya tentu kalau ditanya tentang apa yang sekarang harus dilakukan, atau gerakan ini sebenarnya melawan siapa, yang kita lawan ini adalah kezaliman, yang kita lawan adalah ketidakadilan. Nah tentu pelaku-pelakunya ada. Saya sebut aja secara jelas bahwa ketidakadilan terjadi
di dalam masa pemerintahan Joko Widodo, kan gitu ya. Kemudian kezaliman juga terjadi, bahkan yang paling terang benderang adalah dinasti politik. Saya kira orang yang masih punya akal sehat tidak akan mengatakan bahwa Gibran menjadi atau lolos melalui putusan 90 ya di Mahkamah Konstitusi beberapa bulan yang lalu itu bukanlah sebuah praktek atau realitas dinasti politik. Orang yang punya akal sehat pasti yang mengatakan bahwa itu adalah dinasti politik, kan gitu? Karena jelas bahwa historinya bisa kita lihat bagaimana proses sehingga putusan 90 itu lahir, kan gitu ya? Nah, inilah yang kita lawan. Apalagi di momentum kebangkitan nasional, momentum 20 tahun reformasi, dan di sana perjuangan reformasi itu agendanya salah satunya adalah melawan nepotisme. Korupsi, kolusi, nepotisme, dan dinasti politik yang dilakukan oleh Joko Widodo itu adalah jelas-jelas praktek nepotisme yang sangat terang benderang. Masa kita kemudian akan tinggal diam? Kan gitu. Ini jelas-jelas merusak tatanan demokrasi. Maka saya kira itulah yang akan kita lakukan, termasuk insya Allah rakyat yang tidak tergabung dalam jadi kan ada entitas partai politik, ada entitas rakyat civil society. Kalau partai politik kita tunggu siapa yang kemudian akan menjadi oposisi dari Prabowo Gibran, gitu ya. Tapi kalau rakyat, saya kira kita insya Allah yang tergabung di MKRI menegaskan diri akan menjadi oposisi yang kritis, gitu ya, yang konstruktif dan kemudian memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan kebangsaan kita. Maka kita menegaskan bahwa MKRI harus menjadi wadah yang intelektual, wadah yang memproduksi ide dan gagasan, dan kemudian bisa mendistribusikan dan mengimplementasikan gagasan itu dalam bentuk gerakan besar. Nah, saya kira gitu, Bang. Oke, kalau kita mendengar dari penjelasan tadi berarti ada dua agenda. Yang satu itu memang kekuasaan dinastinya Joko, yang kedua adalah agenda reformasi yang memang sudah diinjak-injak sama rezim Joko. Karena tadi disebutkan KKN, padahal KKN itu adalah cita-cita dari reformasi. Nah, apakah wadah ini masih punya nafas? Dalam arti kan Oktober nanti Joko mengakhiri masa jabatannya. Nah, apakah memang targetnya tadi seperti saya tanyakan, apakah hanya targetnya sampai di situ? Mungkin barangkali selain Bang. Saya kira tidak juga. Kita mengkritisi Jokowi, gitu ya. Kita menyuarakan agar supaya Jokowi ini lengser dan diadili. Kalau kemudian ikhtiar kita itu belum berhasil, saya kira realitas dinasti politiknya kan masih ada, ya kan? Dinasti politiknya masih ada. Siapa itu Gibran? Kan gitu. Kemudian Prabowo, saya kira semua orang tahu kok, ya kan? Belum lama ini mendapatkan gelar kehormatan dari Jokowi, tetapi dia pernah diberhentikan, ya kan? Karena peristiwa 98. Mestinya mahasiswa aktivis 98 itu memberikan garis merah, catatan kritis, ya kan, terhadap Prabowo. Kenapa? Karena Prabowo adalah orang yang sangat terlibat di dalam peristiwa 98. Lalu ironinya Jokowi kemudian memberikan gelar kehormatan, kan gitu ya. Lalu dia berhasil menjadi presiden, ya, dengan proses yang oleh partai politik, oleh rakyat, bahkan oleh elit yang kita temui secara terbatas mengakui bahwa ini adalah pemilu yang brutal, pemilu dengan kecurangan, ya kan, dan sebagainya. Nah, sehingga bagi saya bahwa ini yang harus kita kawal, yang harus kita lawan. Rakyat harus tetap kritis, tidak boleh ya karena sudah terlepas bahwa hasil MK, hasil KPU demikian memutuskan bahwa Prabowo Gibran sebagai pemenang dalam Pilpres, tetapi rakyat tidak boleh menjadi apatis. Rakyat tidak boleh menjadi oportunis, tetap kritis, kan gitu ya, di dalam mengawal agenda-agenda reformasi, termasuk kritis dalam mengawal visi misinya Prabowo Gibran, kan gitu. Nah, itu saya kira. Ya, mungkin yang lain ada tambahan reformasi 26 tahun reformasi. Yang lain emang mahasiswa itu. Mungkin sedikit yang ingin saya tambahkan
Saya dari perwakilan dari mahasiswa, nama saya Fadi Fatman. Kebetulan saya kuliah di Universitas Nasional Jakarta di Ragunan, pasca sarjana Fakultas Ilmu Politik. Berkaitan dengan sejarah atau memperingati 26 tahun reformasi di bulan ini, harapan saya selagi mahasiswa, saya mengharapkan membangkitkan lagi semangat para senior-senior kita yang telah memperjuangkan reformasi 1998 itu untuk sama-sama turun ke jalan, mengevaluasi kinerja-kinerja pemerintah pada sebelumnya maupun pada saat ini. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga mengajak kepada kelompok mahasiswa, baik itu yang tergabung dari kelompok Cipayung, Ekstra maupun Intra Kampus, BEM seluruh Jabodetabek, untuk sama-sama kita mengulang kembali atau melakukan evaluasi kinerja-kinerja pemerintah pada saat ini, karena saya rasa pemerintah hari ini adalah bagian dari representasi Orde Baru. Jangan sampai kita mengeluarkan agitasi di publik, justru kita malah ditangkap atau diintimidasi oleh kelompok aparat-aparat yang tidak diinginkan. Nah, maka dari kedua itu saya mengajak kepada seluruh kita, mahasiswa maupun yang tergabung dalam Majelis Kedaulatan Rakyat ini atau MKRI, akan bersama-sama, saya sendiri sebagai perwakilan mahasiswa hari ini, saya akan mengkonsolidasikan kepada seluruh mahasiswa untuk sama-sama turun di jalan dalam hal ini untuk menyampaikan agenda-agenda besar kita, yaitu dalam hal 26 tahun reformasi yang pada saat ini bertepatan dengan tahun 2024. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Sekian dari saya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.